suka banget ngajar gitu kan, jadi kayak memang udah kepengen banget gitu, kayak pengen jadi tenaga pendidik gitu. Jadi kayak emang aku pengen jalurnya ke akademisi. Jadi kalau dibilang sejalan atau enggak sih sejauh ini sebenarnya aku ngerasanya kayak masih satu jalur sama apa yang nantinya pengen aku capai kayak gitu. Cuman kalau misalnya memang bidang, aku sebenarnya sama sekali nggak kebayang kalau misalnya pada akhirnya tuh maksudnya bidang fokusnya ke riset yang sekarang ini gitu kan. Karena awalnya kan aku kapal, terus sekarang aku lebih ke mesin dan khususannya lebih ke pembakaran gitu kan. Jadi kayak menurutku sih sebenarnya ilmu apa aja tuh ketika kita dalemin ya jadi fokus kita, ya kita mungkin akan bisa lebih bisa fokus di bidang itu, jadi bisa lebih tekun di bidang itu dan hebatnya di bidang itu gitu. Pas S1 tuh memang pengen coba banyak project sih. Emang dari dulu aku pengen ke consulting firm, pengen bikin NGO sendiri atau social enterprise. Tapi sekarang lebih pengen ke intergovernmental organization sih. Jadi contohnya kayak UNDP atau World Bank atau IRINA untuk renewable energy. Jadi lebih spesifik lagi. Padahal dulu tuh lebih pengen ke consulting firm, tapi sekarang lebih pengen ke international organization gitu. Kalau dari sudut pandangku sebenarnya gini, itu balik ke orangnya sih sebenarnya. Kadang tuh ada orang yang memang dia punya karakter yang nggak nyaman sama sifatnya sosial gitu. Maksudnya kita harus komunikasi dengan orang banyak. Kadang kan ada orang yang super duper introvert gitu, yang dia nggak bisa sama sekali gitu kan. Nah menurutku itu balik lagi, kadang orang kan punya passionnya juga gitu. Bisa jadi dia bukannya nggak mau belajar gitu, tapi memang mereka nggak bisa gitu di zona yang seperti itu. Dan kadang cuman misalnya gini, kita harusnya direkomendasikan sebenarnya untuk mencoba buat berorganisasi itu kan untuk latihan diri kita sendiri. Cuman itu balik lagi, sebenarnya bisa aja sih gitu, itu pilihan orang. Adapun kayak misalnya kerjaan yang nggak butuh misalnya interaksi sama orang, misalnya yang benar-benar di depan laptop doang, yang sendirian, yang gitu, yang misalnya kerjanya bisa di mana aja gitu, yang nggak perlu koordinasi sama siapapun, yang kayak misalnya dia dapat job terus dia kerjain yang kayak gitu, ya itu bisa aja gitu. Cuman balik lagi, kita tuh kan sebenarnya manusia tuh hidupnya secara sosial juga kan, kita butuh sosial, jadi kayak itu penting banget belajar. Bahkan harusnya tuh itu menurutku dibinanya tuh bukan cuma di kuliah doang gitu, bisa juga dari zaman-zaman kita sekolah gitu, dari sekolah kita ikut organisasi ini, ekskul ini, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi sarananya banyak banget sih menurutku, nggak harus organisasi, sarananya banyak yang bisa ngelatih skill kita komunikasi. Intinya sih kita bisa berani gitu buat ngutarain ide kita, terus kita nyampeinnya juga dengan baik, dan itu mesti dilatih terus, diimprove terus gitu sih menurutku. Menurut aku, untuk yang punya mindset lebih baik belajar, aku ngerasa itu salah banget, sorry. Karena kalau punya hard skill-nya sangat matang tapi nggak punya soft skill yang baik juga, kita nggak bisa deliver apa yang kita punya. Terus what's the point gitu. Jadi menurutku ada pentingnya kita tahu cara bersosialisasi, komunikasi, lalu juga bisa deliver impact ke sosial atau ke organisasi-organisasi yang udah ada. Jadi nggak cukup hanya pintar atau sukses di akademis, tapi memang harus lebih kecimpung ke pekerjaan nyata sih menurut aku. Apalagi aku setuju banget kayak Alfi itu Kersos gitu, sebenarnya platform yang baik buat kita tahu gimana caranya deliver impact ke masyarakat setempat. Karena at the end of the day kita juga bakal kerja kan, dan bakal ngasih tugas-tugas kita untuk perusahaan, untuk orang-orang sekitar kita, untuk bisnis-bisnis kayak gitu sih. Jadi joinlah organisasi karena kalian akan belajar banyak banget. Dan networking itu penting sekali teman-teman. Jadi kita bisa tahu teman-teman di bidang lain, di jurusan lain, atau bahkan di fakultas lain atau universitas lain, itu lewat organisasi kayak gitu. Jadi untuk pas S1 tuh menurutku banyak banget sih, kalau disebutin satu-satu juga kayak banyak hal yang diambil. Cuman kayak networking penting, terus soft skill kita buat komunikasi itu juga penting. Kadang kan maksudnya waktu pas kita S1, terutama kalau di mesin ya, aku ngerasanya tuh ikatannya masih kuat banget gitu. Kalau teman lagi susah juga dibantuin gitu kan, maksudnya yang masih diajarin kayak gitu. Dan itu juga ngajarin kita buat respect kayak gitu-gitu, itu penting banget. Banyak banget yang bisa kita ambil, bahkan dari teman-teman kita bisa kita ambil, terutama dari dosen-dosen kita.
kadang aku mikirnya gini, kadang kan masing-masing dari kita tuh suka punya dosen favorit, ada yang dosen yang kita nggak suka gitu kan kesannya. Tapi menurutku bahkan dari dosen yang kita nggak suka aja kita dapat pelajaran gitu dari dia, maksudnya dapat hal yang bukan cuma sekadar materi secara mata kuliah yang dikasih ya maksudku. Oke. Menurut aku ada 2 hal penting yang mungkin aku bisa lihat. Yang pertama, S1 itu adalah saat-saatnya trial and error. Jadi benar-benar cari tahu kita pengennya apa, kita sukanya apa. Itu 4 tahun lama banget loh guys, 4 tahun tuh lama banget. Jadi kalian bisa coba-coba sebanyak mungkin. Kalian punya titel mahasiswa, itu gampang banget buat cari-cari internship. Terus bisa juga kalian bisa ikut berbagai organisasi. Kalian bisa pakai titel mahasiswa itu buat ikut lomba. Banyak banget hal-hal yang bisa kalian coba dengan titel mahasiswa kayak gitu. Jadi itu saatnya trial and error buat cari tahu apa yang kalian pengen. Karena itu udah nggak bisa kalau kita saat master trial and error cuma 2 tahun atau bahkan setahun, itu waktunya udah habis gitu. Jadi mending cari tahu dalam waktu 4 tahun itu. Dan yang kedua yang aku dapat banget adalah research. Jadi aku ngerasa selama 4 tahun itu banyak banget research yang udah aku lakuin, dan aku nggak ngerasa bisa ngelakuin itu lagi di sini. Kenapa? Di master degree. Karena kalau sistemnya di Europe itu bisa propose idea sendiri. Tapi lebih ke ada objektifnya, yang mana kadang kita kerjasama sama perusahaan yang memang sudah punya objektifnya sendiri. Jadi kita datang research untuk ngebantu. Tapi pas aku di S1, aku bisa propose ide sendiri loh. Kayak misalnya, Prof, kita bikin ini yuk, kayak gitu tuh bisa banget. Prof, kita ada project medical nggak? Kayak gitu. Jadi kita bisa diskusi sama profesor, bisa explore pengen research bagian apa, ngeliat opportunity di mana. Jadi benar-benar broad dan opportunity itu ada pas S1 sih menurutku, yang aku senang banget dulu udah sempet nyobain hal lain. Aku tuh gini, jadi waktu aku daftar kan aku tuh emang pengen banget sekolah kan, jadi aku juga mikirnya tuh dari awal aku udah punya target kalau aku pengen sekolah dari beasiswa gitu, maksudnya ya nggak mau minta uang orang tua gitu. Walaupun pada akhirnya aku juga sempat kepikiran kan kayak agak-agak hopeless gitu daftar beasiswa ini beasiswa itu, tapi kayak requirement-nya misalnya belum mencukupi dan misalnya waktunya masih lama, terus atau aku maksudnya kayak masih banyak lah hal-hal yang belum terpenuhi gitu kalaupun aku ngelamar satu beasiswa atau aku ditolak misalnya kayak gitu. Pada akhirnya aku juga sempat kepikiran kayak oh yaudahlah lamar kerja, karena aku pikir ujung-ujungnya apa aku biaya sendiri aja ya gitu kan, kalau udah ngumpul uang baru aku kuliah gitu. Nah tapi singkat cerita jadi kayak aku tuh sebenarnya sistemnya gini, dulu tuh aku mikirnya kayak ya udah aku sekolah, aku punya target aku mau di kampus mana gitu aku pilihin, terus kayak prioritasku apa aja aku pilihin, terus nah beasiswanya ini sistemnya aku nyebar umpan gitu. Jadi aku lamar beasiswa A, B, C, D, E, kayak semua beasiswa yang aku list, aku daftarin gitu, yang menurutku aku sesuai aku daftarin. Terus ya udah, jadi waktu itu aku daftar semuanya aku daftarin, aku catetin. Dulu tuh aku sampai kayak punya list daftar beasiswa gitu kayak, dan syaratnya apa aja kayak aku list semuanya, terus aku daftarin. Terus waktu di sela-sela proses itu kadang ada yang ditolak gitu kan. Nah, ada di kala aku waktu itu yang beasiswa ini, aku kebetulan alhamdulillah sekarang dapat beasiswanya PMDSU, itu dari Kemenristek Dikti. Nah, beasiswa ini tuh membiayai aku full, dia nge-covering semua biaya pendidikanku sampai aku pendidikan S3. Nah, jadi S2, S3 ini kuliahku digabung gitu, dipadetin. Jadi selama 4 tahun aku harus menyelesaikan kuliah S2 dan S3 kayak gitu. Nah, di sini aku waktu dapetin beasiswa ini tuh sebenarnya aku juga lagi apply beasiswa yang lain. Aku juga lagi ngincer LPDP. Nah, cuman ternyata pas aku apply beasiswa ini yang pengumumannya duluan gitu. Jadi alhamdulillahnya akhirnya aku dapat beasiswa ini. Padahal harapannya tuh tadinya awalnya aku beasiswa yang kayak ya udah buat sekolah master aja gitu. Ternyata rezekinya ini. Aku perjalanan beasiswanya sebenarnya pertama kan aku kerja dulu, terus pas aku kerja sebenarnya aku udah tahu nih within 2 years aku mau sekolah lagi. Kenapa? Karena banyak scholarship yang requirements-nya kayak kerja dulu, contohnya kayak chevening. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, pas tahun pertama kerja aku udah daftar yang lain gitu. Sebenarnya menurutku safety net-nya adalah karena aku udah punya IELTS. Jadi IELTS itu kan
basis untuk daftar segalanya ya. Jadi kalau misalnya udah punya IELTS, kalau ada opportunity tinggal daftar-daftar aja. Untuk hal-hal lain seperti motivation letter, recommendation letter itu kan sebenarnya nggak butuh banyak waktu untuk preparation-nya ya, tinggal niat aja sebenarnya sama relasi. Jadi bisa follow up ke profesor-profesor kalian. Jadi dulu tuh aku daftar-daftar dari tahun pertama, tapi nggak keterima karena satu dan lain hal, mungkin karena saat itu renewable energy belum sehit sekarang, terus bisa juga karena mungkin requirements-nya aku belum meet gitu. Terus pas tahun kedua kan IELTS-ku emang udah mau habis, jadi aku lebih termotivasi karena untuk kerja, lalu habis kerja belajar itu sebenarnya capek banget. Jadi aku punya decision kalau misalnya aku nggak kuliah di tahun kedua ini, kayaknya aku ya udah deh kuliahnya kapan-kapan aja atau langsung PhD, I don't know. Nah akhirnya aku lebih gencar nyari, dan aku juga sama kayak Alfi, aku udah decide aku nggak mau sekolah dengan biaya dari orang tua, jadi aku selalu nyari beasiswa untuk jurusan-jurusan yang aku pengen apply, apakah itu dari pemerintah atau dari organisasi, perusahaan, atau bahkan dari dari self funding. Jadi aku juga kayak self funding dari diriku sendiri. Jadi aku juga plan semuanya itu sih. Nah terus ya thankfully kemarin dapat beasiswa on time, maksudnya sebelum aku expired IELTS-nya, ya udah deh berangkat. Sebenarnya rezeki-rezekian teman-teman. Jadi sebenarnya banyak juga gagalnya. Jadi banyak ditolak juga. Oh ya tadi universitas juga banyak yang kasih beasiswa kan, terus ditolak. Jadi hoki-hokian juga sih teman-teman. Aku juga awalnya pengen ke universitas impianku, keterima, tapi aku nggak bisa lanjut karena scholarship-nya nggak dapet, kayak gitu loh. Jadi banyak konsiderasi-konsiderasi lain yang harus kalian prioritaskan. Apa sih yang paling kritikal buat kalian? Kalau aku sih sebenarnya dari orang tuaku, jalanku tuh yaitu pilihanku sendiri gitu. Jadi aku tahu apapun yang aku ambil ya semua resikonya, semua ibarat bahagia dan sedihnya yaitu aku yang nanggung kan paling utama gitu ya. Walaupun aku juga sharing kan pada akhirnya ke orang tua. Terus yang kedua, aku ngebanggain kedua orang tua aku gitu, karena kedua orang tua aku tuh ya gitu, aku udah bilang tadi yang support banget gitu, apapun yang aku pilih mereka support, karena menurut mereka mereka tahu apa yang aku pilih itu hasil pemikiranku sendiri, dan mereka tahu aku bisa bertanggung jawab atas pilihanku kayak gitu. Terus kalau untuk yang ketiga, aku ngerasanya kalau yang sekarang aku ngelanjutin studi setelah pasca sarjana, aku ngerasa supportnya banget, terus termotivasi banget itu tuh sama Prof. Yulianto. Jadi karena beliau supervisorku, sekarang beliau promotorku, jadi kayak rasanya kayak beliau tuh udah kayak orang tuaku sendiri gitu, kayak bahkan kadang nasihatnya beliau tuh udah kayak nasihat orang tua gitu, jadi kayak dari beliau sih juga termotivasi kayak gitu. Terutama khususnya untuk kehususanku ya, untuk riset khususku yang sekarang sih. Ya diri saya sendiri sebenarnya. Ya yang pengen jadi gini, mungkin kalau boleh cerita dulu pas masuk teknik mesin, sebenarnya banyak banget challenge yang orang nanya, cewek masuk teknik mesin kenapa gitu, terus kayak emang kenapa nggak jurusan ekonomi and everything, and then aku lebih ngerasa kayak kenapa emangnya, what's so wrong with that gitu. Gue juga bisa ngitung, gue juga bisa punya good research gitu. Jadi gue lebih kayak lebih ngeliat sih, kayak nge-proof kalau misalnya diriku itu bisa untuk lanjut belajar di bagian engineering dan women in STEM, terus juga lebih ngebanggain diri sendiri sih. Bahkan kalau orang tua, sebenarnya orang tua aku nggak mendukung S2, jadi aku lebih ngerasa ini untuk diriku sendiri sih gitu, menjawab aspirasi diri sendiri, dan emang ngerasa ini tuh penting dan motivasinya juga dari dalam diri sendiri gitu. Sebenarnya gitu sih kenapa aku mau lanjut. Cuman ada sosok-sosok yang membantu aku buat ambil master, misalnya dari profesor-profesor di UI yang sangat support. Contohnya kayak ada Prof. Nandi, Prof. Idrus, terus ada Bu Eni. Itu benar-benar profesor-profesor yang ngasih aku recommendation letter dan support banget. Walaupun aku udah gagal beberapa kali juga mereka tetap support aku. And at the end of the day mereka tetap kayak keep in touch sama aku dan
saling bertukar pikiran in terms of renewable energy sector juga sih. Jadi aku very grateful to connect with them during S1. Aku apa ya bingung soalnya kan karakter orang tuh susah gitu kan, kayak ya udah orang tuh sebenarnya bebas-bebas aja gitu punya karakter apa. Cuman kalau misalnya dari aku mungkin satu, jangan larut dengan kemalasan gitu, soalnya itu petaka banget kalau kita udah sekali larut sama males tuh kayak kalau menurutku itu memperpanjang urusan petaka yang lain. Soalnya kayak misalnya tuh kalau aku ngerasanya contoh pas aku master kemarin itu tuh misalnya ada tugas gitu, kadang yang dia misalnya cuma 2 SKS itu tuh berasanya kayak 12 SKS karena hampir tiap hari pasti tugas itu harus dikerjain gitu kan misalnya. Nah itu tuh kalau sekali males, minggu depannya itu udah ada lagi tugas baru, itu tuh kayak akan numpuk, stres, jadinya nggak kelar, terus jadinya kitanya udah mulai nggak mood. Biasanya kan kalau udah ketinggalan satu jadi nggak mood ya. Nah itu dampaknya jelek sih menurutku. Jadi kalau pesan dari aku sih mungkin satu, ya dia usahain jangan terlalu larut dalam malas. Aku ya juga pernah malas, cuman ya tapi akhirnya inget-inget diri kalau malas ya udah. Kalau tergantung, kalau hanya untuk sekolahnya aja, mereka hanya lihat kalau menurut aku ya, yang penting ini orangnya bisa selesai kuliah gitu, passionate enough untuk kelarin S2 kayak gitu. Tapi kalau buat scholarship, mereka bisa ngelihat lebih ke kalian nih bisa ngapain ya habis lulus gitu. Jadi benar-benar harus mempromosikan diri sebagaimana mungkin kalian itu bisa lo deliver impact habis graduate dari master degree ini. Jadi kalian sebagai alumni atau sebagai scholar dari beasiswa itu juga dapat credibility. Misalnya kalian jadi masuk Fortune 500, masuk Forbes 500, under 30. Terus, oh kalian alumni dari scholarship ini. Kan scholarship ini juga ke bawah kan namanya gitu. Jadi kalau scholarship agak lebih tricky sih, karakter-karakter khususnya memang ada, dan prosesnya juga lebih susah kan, ada interviewnya dan ada cognitive test dan selainnya. Cuman kalau buat master sebenarnya menurut aku yang penting bisa lulus aja sih. Nah aku biasanya plan A untuk satu subjek, misalnya aku udah punya plan B, C, D gitu. Jadi kayak aku udah tahu nih harusnya kemana. Jadi biasanya pada akhirnya tuh nggak jauh-jauh flow-nya ngikutin plan yang udah aku rancang gitu. Cuman kan kadang-kadang Tuhan itu suka ngasih surprise yang kadang itu nggak kita rencanain. Itu sering banget, bahkan lebih sering daripada yang kita rencanakan kayak gitu. Ya itu aku pasti ngikutin aja gitu kan. Contohnya kayak yang sekarang ini aku dapat beasiswanya. Dapat beasiswanya itu sebenarnya aku udah plan juga kan, aku mau daftar beasiswa ini gitu. Cuman ini kan bukan opsi yang bukan plan A aku gitu. Jadi kayak, dan aku awalnya tuh aku pengen banget sekolah di UK gitu kan. Pengen banget sekolah di UK, jadi aku kayak fokusnya ke UK gitu. Terus kampusnya apa udah aku incer tuh itu terus gitu kan. Nah terus kayak ternyata tuh aku udah coba, aku udah siapin segalanya. Terus pas aku cek di LPDP, aku kan awalnya kan pasti ngincernya LPDP, maksudnya itu yang paling umum gitu. Nah LPDP ternyata kampus itu aku mau daftar awalnya tuh Newcastle. Nah di situ ternyata kampusnya udah nggak masuk list di 2018. Berarti edisi kita lulus 2018 ya, kali ya. Aku lupa sih, pokoknya 2018 kayaknya. Nah itu tuh udah nggak ada listnya. Jadi kayak itu bukan prioritasnya LPDP gitu-gitulah. Jadi kan kayak kalau aku harus daftar steppening, aku harus kerja dulu gitu tuh awalnya. Nah akhirnya aku juga mikir kan, aku nggak bisa nih kayak idealis maunya dengan plan yang A gitu. Jadi aku daftar yang lain, makanya aku daftar kemana-mana. Nah akhirnya termasuk daftar yang ini, aku daftar PMDSU yang untuk dalam negeri. Awalnya tuh bahkan aku udah nggak ngarep lagi kayak harus ke UK gitu tuh udah enggak gitu kan. Tapi ternyata ya itu Tuhan maha baik banget gitu. Dia tahu deh pokoknya mana yang kita tuh udah ngelakuin sebaik mungkin, terus pasti Tuhan akan kasih juga mana yang cocok gitu buat kita. Nah pas aku dapat beasiswa ini, aku ngerasanya kayak ternyata di beasiswa ini tuh ada program namanya sandwich like program. Jadi aku di tengah-tengah antara master dan PhD-ku, doktoralku, aku akan ada program di mana aku harus ke kampus yang joint visit sama aku kayak gitu. Jadi aku udah ada target kalau aku harus ke kampus mereka untuk riset di sana. Jadi separuh dari dari risetku ini akan aku lakuin di kampus tersebut. Dan rencananya kebetulan aku tuh juga ujung-ujungnya ternyata
insya Allah tuh bakalan ke UK juga gitu. Jadi kayak menurutku Tuhan ada aja gitu jalannya, walaupun aku ternyata nggak sekolah di sana, maksudnya dengan status sekolah lulusan sana, ternyata tetap aja gitu ada jalannya. Jadi menurutku sih sebenarnya ya udah kita plan sebaik mungkin gitu, tapi Tuhan selalu pasti punya caranya sendiri gitu untuk buat kita di tempat yang benar gitu sih. Plan yang aku tulis itu bukan plan yang rigid ya, kayak misalnya bukan yang kayak sekolah harus ke Ivy League gitu, enggak. Cuman lebih kayak pokoknya sekolah, jadi lebih go with the flow-nya, lebih ke opsinya sih. Tapi untuk goals-nya itu aku tetap plan. Tapi kalau untuk achieve goals itu caranya gimana, itu aku go with the flow, kayak tergantung rezeki. Tapi kalau aku boleh share, I have one value, aku selalu ngerasa just try your best and let God do the rest. Kenapa? Karena ketika kamu udah deliver your best, terus kalian gak dapet, kalian gak nyesel gitu loh. Beda sama cerita kalau kalian udah tahu, oh iya sih pas tuh gue males-malesan, ya pas pantes lah gue tidak keterima. Kan jadi kalian ada penyesalan. Tapi kalau kalian udah mencoba yang terbaik, terus masih gak dapet, ya itu bukan jalannya, kayak gitu. Jadi aku selalu punya value itu sih. Kalau aku udah coba, udah semaksimal mungkin, tapi masih gak dikasih, ya udah. Oke. Jadi gini, kalau S3 di UI, khususnya aku di mesin kan ya. Jadi bedanya tuh kalau pas S1 tuh kan ya udah kita full kuliah gitu kan. Full kuliah di kelas, teman-teman kita kelas dan temennya tuh banyak banget gitu kan. Maksudnya bisa beda-beda departemen dan banyak gitu. Nah, kalau S3 ini dan S3 di UI itu tuh dibagi dua gitu, khususnya di mesin ya. Di mesin tuh jadi kayak ada dua, dia itu ada yang by course sama yang satu lagi tuh by research. Nah, yang by research ini dia tuh benar-benar full, sama sekali nggak ada kelas, jadi dia full untuk menyelesaikan studi dia doktoral. Dia akan hanya, misalnya bukan hanya, tapi dia harus melakukan riset, semuanya total riset, terus dia publikasi, jadi total publikasinya, kewajiban dia harus publikasi untuk memenuhi nilai itu banyak. Nah, bedanya kalau yang by course, kayak aku nih ada mata kuliah. Nah, jadi kayak aku harus ada kelas persis kayak kelas S1, dan kebetulan di kelasku ini, di S3 itu tuh kelasnya digabung. Maksudnya mirip-mirip kalau kayak kita dulu kalkulus atau alim, jadi digabung sama departemen lain. Nah, kebetulan tuh kayak biasanya total dari semua S3 1 FT tuh ya paling sekitar 30-40 orang. Jadi itu digabungin yang satu angkatan kayak gitu, terus ngambil kelas itu. Nah, khususnya nih ya, kalau di mesin, aku kurang tahu kalau memang ini ternyata satu FT gitu. Mata kuliah untuk yang by course itu cuma ada 2 untuk S3. Jadi kayak ada nama mata kuliahnya, metodologi penelitian ya. Kesannya kan memang metodologi penelitian. Tapi kayak ternyata pas aku, kan awalnya aku pikir, oh ya udah paling metode A, B, C gitu kan. Gak taunya kayak ternyata ya begitu juga. Nah, contoh kayak juga ada mata kuliah namanya analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang kupikir kayak, oh ya udah kita menganalisis nih apa bedanya kuantitatif sama kualitatif. Ternyata kalau kita S3 itu kita lebih dituntut untuk lebih dalam. Bahkan aku lebih ngerasa ini lebih mirip kayak StatProp tingkat advance. Jadi kayak kita tuh udah mulai milih metode-metode statistik dan probabilitas yang versinya tuh udah langsung kita terapin ke penelitian kita masing-masing kayak gitu. Jadi kayak ketemu lagi deh tuh mata kuliah itu, cuman memang lebih super gitu kan, semuanya hitung-hitungan. Jadi kayak miripnya kelasnya itu sih. Terus kalaupun ruang lingkupnya nih, kalau penelitian S3 aku ngerasanya kan hampir bisa kita bilang 90% itu semuanya riset. Jadi kita tuh akan berkutat sama penelitian kita gitu. Jadi kayak bedanya sama satu ya kelas-kelas aja gitu, mungkin kelas 100%. Nah, kalau ini tuh benar-benar pure semuanya riset. Jadi ya fokusnya di riset. Nah, bedanya kalau pas aku waktu kemarin master nih yang S2 tuh masih mirip kayak S1. Cuman bedanya kalau S2 kan dia lebih pendek ya, jadi SKS-nya ya nggak terlalu banyak gitu. Cuman ya tetap aja gitu kan, pressure tugasnya ya lumayan juga. Itu bedanya menurutku. Kalau aku tuh karena aku programnya lanjutan ya dari master ke doktoral. Nah, jadi dari awal aku master tuh aku udah ada peminatan. Nah, aku kalau di teknik mesin UI
di program master itu aku ngambil peminatan sistem utilitas bangunan keselamatan kebakaran. Jadi kayak yang aku pelajari itu yang tentang utilitas bangunan, terus mechanical dan electrical, yang kayak gitu-gitu, HVAC, terus dinamika api, ya heat transfer, termodinamika itu lagi lah gitu kan. Nah, terus kekhususan penelitianku tuh, aku tuh tertarik banget untuk mempelajari fenomena kebakaran membara yang terjadi di gambut. Jadi aku kenapa tertarik sama itu, kebetulan riset itu memang sedang berjalan gitu di lab termodinamika, khususnya yang di Fire Safety Research Group yang ada di lab termodinamika yang dipimpin sama Prof. Yulianto. Nah, di situ tuh aku melihatnya kejadian kebakaran gambut itu kan kejadian yang terjadi hampir setiap tahun juga gitu kan. Nah, dan menurutku ini menarik bukan karena memang terjadi setiap tahun, tapi menarik untuk menurutku gimana ya kita dari sisi teknik mesin untuk mempelajarinya dan mencari solusinya. Karena menurutku pentingnya dari sebuah riset tuh gimana kita bermanfaat gitu. Hasil pemikiran kita, hasil analisis kita itu bermanfaat untuk orang lain atau minimal setidaknya apa yang kita teliti, setidaknya dari situ kita kontribusi. Bedanya sih menurutku kalau misalnya kayak kita kerja gitu kan, kita kontribusinya sama ke perusahaan gitu kan. Kalau menurutku kalau dari riset, nilai plusnya sih ini menurutku ya, nilai plusnya adalah kita tuh bisa kontribusi, minimal kita nulis paper aja itu bisa kontribusi hampir ke seluruh dunia. Maksudnya itu berdampak besar, berdampak luas dari apa yang kita teliti gitu. Nah, balik lagi, aku tuh tertariknya karena peristiwa ini menurutku selain karena saling berkaitan juga gitu sama yang lain, dan ini nggak sedikit sih, tapi menurutku komunitasnya masih cukup kecil yang mempelajari fenomenanya dalam sisi teknik ilmu, dari teknik ilmu mesin gitu, dari teknik mesin tuh keilmuannya seperti apa gitu dilihatnya. Kan kalau dari kita tuh kan kalau mungkin dari teman-teman kehutanan gitu, misalkan mereka ngelihatnya oh ya udah kebakaran hutan, terus dampak ekosistemnya seperti apa gitu kan. Nah terus misalnya teman-teman pada nanya kenapa sih kok risetnya itu, terus teknik mesin hubungannya apa gitu. Sedangkan kalau dari kita nih, dari sisi teknik mesinnya, kita ngelihatnya tuh gimana sih heat transfer yang terjadi, gimana termodinamikanya, terus kalaupun kita ingin melakukan pemadaman, desainnya seperti apa sih, dan itu kan yang bisa ngelakuin kita kan, yang dari teknik mesin, dan ilmu kita tuh bermanfaat gitu untuk diterapin di situ. Jadi menurutku itu menarik banget, dan aku melihat peluangnya nih sebenarnya karena ini ruang lingkupnya kecil, terus biasanya tuh master, yang mungkin lebih khususnya kalau kita doktoral atau PhD, itu tuh kan kita ibaratnya kayak dituntut, ya sebenarnya keharusan juga gitu, untuk buat paper, publikasi, dan lain sebagainya. Nah biasanya kalau kita publikasi itu tuh kita mencari peluang gitu kan, biasanya mereka tuh ada grade-grade-nya untuk tembus ke jurnal dengan tipe misalnya ada Q1, Q4 atau Q1 sampai Q4, atau misalnya ke jurnal yang biasa atau cukup proceeding kayak gitu. Nah nilai-nilai kayak gitu sih, dan menurutku justru karena ruang lingkupnya kecil, peluangku untuk membuat itu sebagai penelitian yang unggul jadi lebih besar gitu. Jadi aku juga melihat peluang gitu kan. Kalau misalnya aku akan ambil bidangnya contoh nih AC gitu, banyak banget sekarang yang udah neliti AC gitu, terutama perusahaan-perusahaan kan juga mereka punya riset sendiri kayak gitu-gitu kan. Aku tertarik aja gitu untuk penelitian di sini, dan terlebih dari awal aku join, aku juga memang udah dikenalin gitu sama profil. Awalnya sih aku memang nggak diarahin gitu, oh kamu ke gambut aja gitu, nggak sama sekali. Jadi profil juga awalnya biarin aku dulu lihat kira-kira aku mau risetnya apa gitu kan, lebih cocok di apa, karena aku udah pasti sama profil tapi aku belum nentuin risetnya apa gitu. Nah dari awal aku udah diajak nih sama profil buat join studi lapangan. Jadi kayak penelitiannya pun dari awal aku masuk udah ke lapangan, dan itu join risetnya sama teman-teman dari Imperial College London. Terus waktu pas tahun pertama aku juga sama Universitas Riau kayak gitu, dan itu kita tuh programnya sebenarnya setiap tahun direncanakannya, kayak tahun kemarin 2018 itu di Riau, 2019 kita di Palangkaraya, juga kerjasamanya sama Universitas Palangkaraya, dan harusnya tuh 2020 tuh kita ada lagi, cuman kan kerja lagi kayak gini ya, jadi kayak sedih banget gitu nggak bisa ke lapangan. Bahkan menurutku sih serunya itu di lapangan. Jadi melebar ya. Jadi risetnya tuh itu aku tentang gambut, dan menurutku dari penelitian ini tuh dampaknya bisa kemana-mana. Dari ilmu kita mesin, kita tuh bisa nunjukin kalau kita bisa kontribusi dari sisi lingkungan, sisi kesehatan, bisa bantu teman-teman kedokteran juga, banyak pihak menurutku sih itu. Jadi seperti itu tentang kebakaran membara gambut. Banyak sih, kalau diceritain sebenarnya banyak banget.
banyak banget kejadian menarik, dan setiap tempat tuh kan beda-beda banget. Jadi karena ini sistem penelitiannya juga kita kerjasama gitu kan, joint research sama teman-teman dari relasinya Prof. Yulianto, ya relasinya tim riset ini sih sebenarnya. Nah itu tuh serunya karena pas contoh yang di tahun pertama itu teman-teman dari Imperial College London tuh mereka datang ke sini gitu, datang ke Riau waktu itu karena di Rokan Hilir sih lebih tepatnya. Itu tuh ya pengalaman menariknya waktu pas tahun pertama tuh aku bahkan Idul Adha di sana gitu, nggak di rumah, nggak sama keluarga. Ya kayak gitu-gitu sih. Kalau misalnya di lapangan, kalau aku ceritain menariknya apa banyak banget gitu. Kayak pas aku baru join kan aku baru banget belajar. Jadi menurutku hampir semua yang dilakukan itu menarik. Jadi kayak aku bingung nih sekarang kalau disuruh jelasin apa ya yang paling menarik tuh, semuanya menarik. Dan kalau di tahun kedua tuh menurutku pengalaman yang paling berkesan tuh buat aku karena pas aku riset di Palangkaraya itu ternyata pas kejadian lagi tingginya hotspot, banyak banget hotspot, jadi kebakaran lagi hits-hitsnya. Kebakaran tuh lagi besar-besarnya di sana. Jadi pas aku nyampe ke sana tuh udah banyak kebakaran. Dan pas aku selesai riset, kita mau pulang itu nggak bisa pulang karena semua pesawat itu di-cancel karena penerbangan tidak bisa dilakukan, asap di mana-mana, asap terlalu tebal, jadi semua penerbangan di-cancel dan aku bahkan ketahan sampai 3 hari nggak pulang. Jadi dari hari pertama tiketku diganti ke hari kedua, baru ke hari ketiga. Dan hari ketiga pun aku nggak berangkat dari Palangkaraya, kita lewat jalur darat dulu, harus berangkat ke Banjarmasin, baru kita bisa pulang dari Banjarmasin ke Jakarta. Gitu sih ya, pengalaman-pengalaman aja sih. Nggak bakalan balik lagi gitu kan, kayak maksudnya kita harus ngeluangin, ibaratnya bukan ngorbanin, tapi menurutku ada hal yang kita prioritasin, kita luangin lebih. 3 hal ini menurutku, ada waktu kita itu ya pasti akan lebih banyak kan untuk ke studi ini karena kita memang fokusnya ke sini, waktu kita, kedua tenaga kita, yang ketiga pikiran kita. Jadi dari 3 hal ini menurutku porsinya akan lebih condong. Dan maksudnya contoh misalnya kayak waktu kita untuk kuliah, misalnya kayak aku, kayak sekarang aja aku di Depok gitu kan, mungkin kalau misalnya aku enggak, mungkin aku misalnya kerja, aku pulang kerja ketemu keluarga aku kayak gitu kan, ini aku sendirian gitu, mungkin hal-hal yang kayak gitu kali ya. Jadi menurutku sih 3 hal itu yang akhirnya berdampak pada lain hal gitu, yang orang-orang di sekeliling aku gitu. Kalau di bidang pendidikan, role model aku khususnya ya Prof. Yulianto gitu, karena beliau pembimbing aku banget, kayak akhirnya kayak ya udah tahu banget aku lemahnya di mana gitu kan, potensiku apa, kayak jadi kayak kalau dari beliau tuh juga banyak menginspirasinya karena dari awal aku master sama beliau gitu kan, maksudnya sampai ke sekarang yang program doktoral juga sama beliau promotorku. Beliau tuh kadang kalau misalnya aku udah mulai down gitu kan, kadang ada masa-masanya down, kayak beliau tuh nasehatin kayak gitu. Kadang pun sekecil kayak cuman sekedar cerita, kayak beliau tuh menginspirasi juga gitu, kayak banyak deh aspek yang beliau walaupun kecil-kecil gitu ceritanya, tapi banyak banget gitu ilmu yang dikasihnya, kayak bahkan sampai aspek kehidupan, terus nggak cuman khusus riset kayak gitu, nggak cuman kelas. Jadi kalau aku sih Prof. Yulianto. Cuman kayak mau nambahin itu kayak yang tadi Rawi bilang, Prof. Idrus, aku juga terinspirasi juga tuh sama Prof. Idrus, kayak beliau ngajar, beliau di kelas tuh ada satu hal yang kalau sekarang bisa aku simpulin, kalau di kelas tuh dia suka ngomong sembari kayak motivasi, bilang, nanti kalian tuh kalau bisa kalian punya perusahaan karena buka lapangan pekerjaan gitu buat orang lain. Jadi jangan cuman kalian aja yang kerja. Beliau bilangnya, ini aku ingat banget, kayak kalau kerja ya kalian gitu yang satu yang dapat gitu ya. Jadi kalau kita ngelamar kerja ya kita yang dapat gitu. Tapi kalau misalnya kita buka lapangan pekerjaan ya kita buka untuk banyak beberapa yang lain. Terus beliau juga kayak banyak sih yang kayak dia tuh biasanya tuh rata-rata dosen tuh ngomongnya yang nggak terlalu yang banyak, ya mungkin kalau kita emang intens ngomong tuh banyak baru, tapi kadang yang kalau di kelas dikit-dikit aja tuh banyak cuplikan yang bisa kita ambil gitu menurutku sih, kayak ya kayak gitu sih, kayak itu menginspirasi juga beliau. Kalau dari senior ya benar juga, senior kita tuh banyak banget yang mereka menginspirasi gitu, prestasinya bagus-bagus gitu kan, mereka juga banyak juga yang udah lanjut PhD di luar negeri, risetnya bagus-bagus, bahkan mereka udah sampai ada yang punya nilai high index Scopus sendiri gitu-gitu kan, karena riset mereka berarti top banget gitu-gitu kan. Jadi kayak banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau role model satu ya aku nyebutnya Prof. Yulianto, cuman kalau banyak yang inspirasi ya menurutku banyak.
Aku sih rencananya bakalan apply buat jadi dosen gitu kan. Jadi kayak nanti aku lihat list kampusnya, terus kayak pendaftarannya di mana, terus aku daftar kayak gitu. Terus juga aku sih sebenarnya pengen banget gitu bisa terlibat langsung gitu, entah itu apalah banyak mungkin sarananya. Kayak sekarang sih sebenarnya selama aku riset tuh kan kita biasanya juga ada kerjasama sama perusahaan kayak gitu-gitu kan, kayak kerjasama juga sama kampus lain. Jadi kayak aku udah punya link dan relasi beberapa yang memang bidangnya tuh sebidang sama riset penelitianku. Jadi aku tuh juga pengennya bisa gitu berkecimpung secara langsung di bidang yang sama gitu sama yang riset penelitianku, entah itu di komunitas, entah itu di perusahaan yang bergerak dan memperhatikan di bagian bidang riset ini gitu sih. Aku kedepannya kayaknya kayak gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Kak. Aku mau tanya Afi dong. Vi, emang sekarang postdoc itu nggak wajib ya habis PhD? Kenapa? Emang postdoc itu bukan suatu kewajiban ya? Jadi kayak sebenarnya gini kan, postdoc tuh jadi kayak tergantung balik lagi ke kitanya. Aku sih sebenarnya kayak beberapa sih kan, kalau aku belum ngelewatin itu ya. Kalau di sini tuh kesana kayak udah, kalau S3 itu kan kayak di sini jenjangnya S1, S2, S3 gitu kan. Kalau postdoc itu kan lanjut riset lagi kan. Kalau di luar negeri itu kan banyak banget kayak senior-senior kita gitu kan, dia udah lulus PhD terus dia lanjut lagi di kampus itu untuk ngejalanin postdoc kayak gitu kan. Nah menurutku sih sebenarnya mungkin kayaknya nggak kewajiban ya, tergantung rekomendasi dari dosen dia juga kan di penelitian itu, di riset itu sebelumnya yang pas dia lagi PhD kayak gitu, atau dia mau daftar lagi entah di mana gitu sih. Oke, jadi motivasi utama aku adalah mungkin ada dua ya. Yang pertama, aku memang pengen punya gelar sampai S2 karena menurutku aku pengen jadi orang yang bukan generalis, jadi lebih ke punya spesialis yaitu di bidang energi. Jadi itu salah satu alasan kenapa aku S2. Dan yang kedua, setelah aku lulus itu aku kan kerjanya di bagian business consulting. Jadi aku pengen shift back ke arah engineering. Menurutku fast track itu sangat cocok untuk kalian yang udah tahu memang mau lanjut untuk sekolah lagi dan memang misalnya mau jadi akademis atau memang sudah tahu passionnya di mana. Itu aku suggest banget untuk ambil fast track karena menghemat waktu dan gak ada bedanya. Maksudnya gak ada bedanya kalau sudah tahu, daripada kalian fulfill 4 tahun terus 2 tahun jadi 6 tahun, mending fast track 5 tahun aja kan. Itu oke banget sih, aku totally recommend. Banyak banget teman-teman yang udah ambil fast track juga. Kenapa aku ngambil beasiswa di Sweden? Karena ada dua alasan sih. Yang pertama tuh sebenarnya memang karena Skandinavia itu terkenal untuk jurusan renewable energy, terutama di Sweden, di Finland, di Copenhagen itu terkenal banget untuk renewable energinya. Nah, alasan kedua adalah karena aku cari-cari beasiswa dan yang ada adalah di Sweden itu. Dan sebenarnya aku bukan purely di Sweden. Di Sweden itu cuma 1 tahun. Tahun keduanya aku ke Paris. Jadi programnya ini namanya Inno Energy Master School dan nge-provide dual master degree. Jadi aku ketika daftar S2 itu sangat open to any opportunities to any university as long renewable energy-nya bagus, lalu juga university-nya itu well acknowledged. Tapi untuk beasiswa ya aku ngikut aja yang ada di mana, yang keterima di mana. Skill gap menurut aku ada in terms of professionalism, network, sama knowledge sih. Knowledge itu dari experience ya. Jadi sebenarnya gak semata-mata kalian itu harus kerja dulu baru dapat knowledge itu, enggak juga, gimana ya bilangnya. Knowledge gap itu lebih ke arah soft skill sih menurut aku. Gimana cara approach clients, gimana cara approach third parties, terus cara komunikasi sama orang yang punya posisi lebih tinggi. Itu sih yang menurut aku gak bisa didapat dari langsung kuliah. Jadi masih coba terjun ke dunia lapangan dulu. Tapi on top of that, sebenarnya menurut aku nggak ada skill gap yang sangat signifikan sih. Jadi memang tidak ada urgensinya kalau menurut aku ya kalau untuk fulfill skill. Tapi untuk lebih ke arah mengerucutkan kalian punya specialize itu di bagian apa.
Jadi pertama pas kuliahnya ya, aku ngomongin infrastruktur sekolahnya dulu. Jadi infrastruktur itu ready banget, kita punya lab sangat lengkap, lalu semua mahasiswa punya akses yang sama terhadap pembelajaran gitu. Jadi kita benar-benar disupport oleh universitinya. Yang kedua, aku ngerasa professionalism dari setiap kelasnya itu juga mateng. Setiap profesornya selalu on time, and then materinya juga di-prepare dengan baik dan updated. Nah, yang ketiga, aku ngerasa kalau di sana itu mahasiswanya belajar bukan untuk dapat nilai yang bagus gitu sebenarnya. Jadi mereka lebih belajar untuk benar-benar menguasai apa yang mereka pengen belajar. Jadi aku juga kebawa kayak gitu. Dulu kan mikirnya lebih ke GPA atau ke image gitu ya. Tapi di sini lebih benar-benar kalau misalnya aku pengen belajarnya solar, ya udah, it's okay not be the best di bagian lain, tapi di solar aku benar-benar fokus kayak gitu loh. Jadi yang lain tuh bolehlah lulus aja tuh udah bagus, pass aja udah bagus gitu loh. Dan kalau di Sweden pada khususnya itu mereka nggak begitu ngeliatin GPA. GPA benar-benar nggak dilihat sih, bukan kan orang bilang GPA itu penting. Kalau di Sweden tuh benar-benar nggak dilihat, bahkan kita nggak punya skor untuk GPA, jadi benar-benar pass atau fail atau cuman A, B, C, D, E tapi nggak ada range-nya kayak gitu sih. Jadi itu yang aku ngeliat. Jadi ketika kita belajar tuh kita lebih termotivasi untuk benar-benar tahu apa yang kita pelajarin. Bahkan kalau kalian nggak lulus, kalian bisa ngulang 4 kali itu tesnya sampai lulus gitu. Jadi tujuannya untuk ujian itu bukan buat lulus dan tidak lulus untuk dapat GPA, tapi untuk benar-benar assess kita itu capability-nya sampai mana kayak gitu. Dan gak ada yang namanya cum laude or lulus gak lulus, jadi benar-benar ngerti apa nggak ngerti kayak gitu. Sebenarnya itu menurutku dimanapun ada ya, tapi aku nggak begitu ngerasain sih karena I keep my circle healthy. Jadi kalau memang aku ngeliat ada orang yang tendensinya masih close minded, ya udah aku nggak deket-deket. I just play with people yang menurutku klik sama aku dan open minded enough. Tapi mostly di sana memang semuanya udah lumayan open minded sih. Kita nggak judging and everything kayak gitu. Dan aku lumayan dekat sama PPI juga. Kayak kalau kalian kenal Yoti, itu aku banyak project bareng Yoti. Terus juga main sama teman-teman PPI lainnya tuh sering banget karena kita kan jauh dari rumah, jadi mereka ibaratnya kayak moral support gitu loh. Lalu kalau misalkan ada teman-teman yang dari Asia, kita tuh gimana ya, punya culture yang sama, jadi bisa saling ngobrol dan share tuh culture shock kita apa aja, dan itu membantu banget sih. Dan kalau boleh share, ada satu hal yang menurut aku beda banget sekolah di Sweden daripada tempat lain. Karena dulu kan aku pernah exchange juga. Nah, di Sweden itu gelap banget winternya. Jadi kalian nggak dapat vitamin D, jadi badan jadi lemas, terus orangnya sepi, nggak ada yang keluar rumah. Nah, di sana aku ngerasa pertemanan itu is very valuable. Apakah pertemanan dengan PPI atau pertemanan dengan teman-teman satu jurusan aku. Kita sering belajar bareng, ngumpul bareng. Karena kalau nggak ada teman sih kayaknya nggak bisa survive juga sih menurutku. Jadi I'm very grateful sih, I'm surrounded by nice people. Oke. Kakak tuh di Sweden ada part-time gitu nggak sih, Kak? Oke, kalau part-time, kebetulan aku agak juggling here and there ya guys, karena dulu aku kan kerja 2 tahun di bidang yang non-engineering, jadi aku bahkan udah lupa caranya ganti kalkulator dari degree ke radian tuh gue udah lupa, terus kayak banyak yang udah lupa deh, jadi aku untuk catch up materinya aja aku takes time gitu. Tapi di semester ini nih, baru mulai semester ini aku part-time dengan program aku untuk jadi student ambassador gitu. Jadi aku bantuin social media mereka. Cuma itu benar-benar part-time banget sih. Bukan part-time, kayaknya quarter time. Oke. Gitu, sebatas itu aja sih. Sama organisasi paling pernah bantu di Engineers Without Borders, terus ya acara-acara PPI gitu aja sih. Tapi untuk yang heavy part-time aku nggak ikut. Nah, jadi untuk aku ada 3. Yang pertama itu geothermal, karena potensial geothermal di Indonesia itu sangat besar, tapi emang belum diekspor lebih lanjut karena
seperti regulatornya belum ada, pemainnya juga belum banyak, terus juga skill set yang kita punya juga masih belum banyak sebenarnya. Terus yang kedua ada solar, obviously. Kenapa solar? Walaupun kalau kita lihat solar map-nya, di Indonesia itu potensinya bukan yang paling tinggi di Southeast Asia. Tapi solar itu adalah teknologi terbarukan yang paling mature dan paling murah. Sekarang udah mulai tersaing sama wind, tapi lebih besar kalau wind itu lebih besar masalah ininya masalah teknologinya. Tapi kalau solar kan udah semakin mature dan lebih gampang diakses untuk small scale, untuk large scale kayak gitu. Dan yang ketiga, menurut aku ada potensial besar di biomass. Untuk biomass dari organic waste itu sebenarnya besar banget. Cuman sekarang ini obstacle-nya adalah di human behavior yang masih belum milah-milah sampah. Jadi sampah organiknya belum bisa diutilize dengan baik gitu sih menurut aku. Nah, sekian dulu dari tim ngampus. Tunggu episode selanjutnya ya, buat tahu lebih tentang versi dari tim ngantor. Dadah!